Halo para investor. Pernahkah Anda berpikir untuk berinvestasi di perusahaan startup melalui urun dana? Ini adalah cara yang fantastis untuk mendukung inovasi dan berpotensi mendapatkan keuntungan besar. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa jebakan tersembunyi yang mungkin tidak Anda sadari? Kita akan membahas ini langsung dari pengalaman para ahli di podcast King's Crowd. Microsalt adalah perusahaan yang melakukan pendanaan melalui platform Microventures. Namun, ketika Microsalt IPO di London Stock Exchange, investor ini tidak bisa ikut serta. Mengapa demikian? Karena struktur perusahaan yang kompleks. Microsalt adalah perusahaan yang berbasis di Florida, tetapi merupakan spin-off dari Solarius LLC yang berbasis di Inggris. Kerumitan ini menciptakan hambatan bagi investor retail, terutama yang tidak terakreditasi, untuk berpartisipasi penuh dalam exit atau IPO. So the issue that investors ran into is that despite this company that they invested in, Microsalt, IPOing on the London Stock Exchange, most of those investors in that Microventures round were not able to participate. So their funds are still locked up. Now, some of this is perhaps because some of them may have been non-accredited, and sometimes there's issues if you're accredited versus non-accredited investor, but other things are just because of the structure of this deal. Jadi, apa inti dari semua ini? Ini tentang perbedaan antara investor terakreditasi dan tidak terakreditasi. Di AS, investor terakreditasi adalah individu atau entitas yang memenuhi kriteria tertentu terkait pendapatan atau kekayaan bersih. Mereka dianggap lebih mampu menanggung risiko investasi yang lebih tinggi dan memiliki akses ke peluang investasi yang lebih luas. Ada juga nuansa dalam cara perusahaan menggalang dana, seperti melalui REC di Rule 506B yang memungkinkan self-certification akreditasi investor, versus Rule 506C yang memerlukan verifikasi yang lebih ketat. Perbedaan ini bisa sangat memengaruhi hak dan kemampuan investor untuk berpartisipasi dalam peristiwa penting perusahaan. Kisah ini menyoroti satu hal penting. Jangan hanya terpikat pada ide bisnis yang menarik. Sebagai investor retail, Anda harus melakukan due diligence yang mendalam. Apa yang perlu Anda perhatikan? Pertama, struktur korporasi. Pahami di mana perusahaan terdaftar, apakah ada entitas induk atau anak perusahaan di negara lain, dan bagaimana hal itu memengaruhi kepemilikan Anda. Kedua, struktur deal. Baca dengan cermat syarat dan ketentuan investasi. Pahami apa yang terjadi jika perusahaan diakuisisi, IPO, atau mengalami peristiwa likuiditas lainnya. Apakah ada batasan bagi investor non-akreditasi? Ketiga, definisi investor. Ketahui status akreditasi Anda dan bagaimana hal itu memengaruhi peluang dan batasan investasi Anda. Seperti halnya investasi lainnya, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami risiko tersembunyi ini, Anda bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan melindungi diri Anda dari kejutan yang tidak menyenangkan. Ingat, selalu ada lebih banyak hal daripada sekadar ide bisnis yang brilian. Jadi, sebelum Anda menginvestasikan uang hasil jerih payah Anda, luangkan waktu untuk menggali lebih dalam. Pahami detailnya, ajukan pertanyaan, dan pastikan Anda tahu persis apa yang Anda beli.